Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat. Bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Ya, selamat bertemu kembali pada pagi hari yang indah ini. Ya, selama kita masuk dalam bulan Maria, saya ingin membagikan sedikit mengenai Bunda Maria dari Fatima dan pesan-pesannya, yang mana kita bisa belajar dari sana kenapa sangat penting pesan-pesan ini bagi kita saat ini. Bunda Maria dari Fatima, nubuat dan peringatannya tetap sangat penting hingga hari ini bagi kita semua. Penampakan Bunda Maria dari Fatima pada tahun 1917 merupakan beberapa peristiwa terpenting dalam sejarah abad ke-20 ya sampai sepanjang masa ini. Dalam penampakan tersebut, Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak gembala, dua orang suci yang telah dikanonisasi, yaitu Jacinta dan Francisco Marto, serta Lucia dos Santos, yang telah meninggal di tahun berapa ya, saya lupa, mungkin 2008 ya kali ya. Lupa saya tanggalnya, tahunnya. Itu merupakan mereka menyerukan pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Jadi dalam pesan itu adalah seruan pertobatan untuk kita semuanya kembali kepada Tuhan, seperti pesan-pesan Bunda Maria selalu kepada para orang kudus. Kita bisa lihat banyak kejadian-kejadian saat ini yang ada kaitannya dengan pesan-pesan dari Bunda Maria sebagai pertanda berakhirnya Perang Dunia Pertama dan dimulainya Perang Dunia Kedua, serta pengambil alihan ideologis komunis dan atas seluruh dunia barat yang berasal dari Rusia, dan bahkan upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Fatima adalah penampakan unik yang hampir tidak dapat dilewatkan oleh umat Katolik di zaman ini. Sungguh tepat ramalannya tentang zaman kita. Peringatan Bunda Maria tentang konsekuensi jika kita tidak berdoa. Itu selalu diingatkan oleh Bunda Maria sampai hari ini, tidak hanya di Fatima, tapi di tempat-tempat lain seperti di Medjugorje dan di Garabandal dan di tempat-tempat lainnya selalu diperingati kita untuk berdoa dan bertobat. Jadi konsekuensi kita jika kita tidak berdoa dan bertobat telah terbukti sangat tepat. Ia memperingatkan tentang perang lain yang lebih mengerikan, yaitu Perang Dunia Kedua. Ia berbicara tentang cahaya besar di langit yang akan berfungsi sebagai peringatan terakhir sebelum perang yang mengerikan itu. Itu terjadi sebelum terjadi Perang Dunia Kedua ya. Cahaya itu muncul di seluruh Eropa tepat sebelum Hitler menginvasi Polandia dalam bentuk tampilan aurora borealis yang menakjubkan. Ia mengatakan bahwa Rusia akan menyebarkan kesalahannya, bahwa gereja akan banyak menderita, dan ia memperingatkan tentang seorang paus yang akan dihukum. Jadi pesan-pesan Bunda Maria ini yang disampaikan pada tahun 1917 dianggap oleh orang banyak, termasuk para pejabat gereja, sebagai peringatan, kenabian, dan panduan yang secara langsung berlaku sampai saat kita saat ini, yaitu zaman modern kita ini.
Kita bisa lihat bagaimana kerusakan dunia saat-saat ini. Pesan intinya menekankan bahwa sementara dunia menghadapi kekacauan besar-besaran ditandai dengan konflik, hilangnya iman, dan kebingungan moral, obat utamanya adalah kembali secara spiritual kepada Tuhan. Kaitan utama dengan zaman kita bisa lihat apa yang terjadi saat ini, sebuah senjata untuk kekacauan modern, perang yang terjadi di Ukraina, di Iran. Maria menyerukan berdoa rosario setiap hari untuk memperoleh perdamaian, menggambarkannya sebagai senjata spiritual melawan kekerasan dan degradasi moral yang terlihat saat ini. Kita masih bisa berusaha untuk menghentikan semua itu kalau kita mau memulai dengan serius dan sungguh-sungguh mengambil puasa di dalam hal berdoa, bersatu dalam doa khusus, dalam doa rosario. Jadi saat ini adalah saat di mana kita membutuhkan doa yang banyak, khusus dalam doa rosario. Krisis iman dan moralitas. Pesan-pesan tersebut memperingatkan terhadap disorientasi dunia dan hilangnya iman. Para pendukung berpendapat bahwa zaman sekarang yang ditandai dengan sekularisme yang merajalela, relativisme, dan terkikisnya kehidupan keluarga merupakan perwujudan dari peringatan-peringatan itu. Kita bisa lihat bagaimana terjadi kehidupan di dalam keluarga yang porak-poranda, yang cerai-berai, yang di mana anak-anak yang terlibat dalam drug, di mana dunia kacau balau, merupakan pergantian transgender segalanya, dan itu semua adalah bagian dari kerusakan yang terjadi saat ini. Jadi sangat dibutuhkan doa-doa kita semuanya. Jadi perjuangan di dalam gereja juga memperjuangkan bagaimana memperbaiki ini semua. Rahasia ketiga sebagian menggambarkan seorang uskup berpakaian putih diinterpretasikan sebagai paus berjalan melalui kota yang hancur yang telah dikaitkan dengan upaya pembunuhan terhadap Santo Johannes Paulus II pada tahun 1981 dan penganiayaan umum terhadap gereja. Jadi itu juga sudah terjadi. Jadi konsekuensi global dari dosa. Maria memperingatkan bahwa jika orang-orang tidak kembali kepada Tuhan, perang dan penganiayaan akan menyebar ke seluruh dunia yang oleh banyak pengamat dikaitkan dengan konflik global yang sedang berlangsung saat ini. Solusi yang dijanjikan bagaimana kita bisa ini semua, inti dari pesan Fatima untuk saat ini adalah harapan yang diringkas oleh janji pada akhirnya hati kudusku akan menang. Jadi kita semua harus selalu ingat pada janji Bunda Maria bahwa pada akhirnya hati kudusnya akan menang. Selalu ingat hal ini. Hanya bisa menang kalau kita semua bersatu di dalam doa dan meningkatkan
kehidupan doa rosario kita dengan baik. Jadi besok-besok saya akan membagikan betapa dahsyatnya doa rosario yang bisa membawa banyak pertobatan dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi Bunda Maria tidak pernah mengatakan apapun yang akan menyesatkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, ia hanya mengatakan untuk melakukan apapun yang dia perintahkan kepada kita, yang dia minta kepada kita lakukan. Ya, di Fatima yang menggemakan pesan itu, marilah kita memperhatikan permohonannya untuk melunakkan hati kita yang keras. Tindakan yang harus kita lakukan, yang dianjurkan untuk mencapai hal-hal tersebut, yaitu kita doa untuk pertobatan dan penebusan dosa. Menjauhi dosa dan melakukan pengorbanan untuk pertobatan orang berdosa. Melakukan pengorbanan itu sudah pernah saya sebutkan di beberapa waktu yang lalu, bagaimana hidup dalam penderitaan dengan mempersembahkannya untuk pertobatan orang berdosa. Melalui konsekrasi, devosi kepada hati Maria yang tak bernoda, ya kita harus berdevosi di hari Sabtu pertama, ya khususnya kita doa khusus bagi keluarga kita, bagi diri kita, dan juga termasuk konsekrasi usia. Jadi kalau kita doa devosi pertama, kalau yang belum begitu mengerti, mungkin di hari berikutnya akan saya berikan. Itu sebuah tindakan penebusan dosa khusus yang diminta oleh Bunda Maria untuk menghibur hatinya, yaitu dengan melakukan reparasi dan juga Jumat pertama. Suster Lucia, salah satu dari 3 visioneri itu, secara khusus menyatakan pada tahun 1957 bahwa Allah memberikan 2 obat terakhir kepada dunia, yaitu melalui Rosario Suci dan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Jadi di dalam pesan Fatima untuk zaman kita, Monsignor Joseph Akirinsion merangkum seruan Bunda Maria dari Fatima pada tahun 1917 untuk kembali kepada kehidupan doa sesuai dengan tradisi gereja, terutama doa di hadapan sakramen Maha Kudus. Secara khusus kita harus memberikan waktu khusus untuk devosi Ekaristi jam suci penebusan dosa. Sebuah senjata spiritual yang ampuh sangat dibutuhkan bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan juga bagi dunia. Mari kita tutup dengan menghormati Bunda Maria dengan berdoa. 1, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.